Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusmanidar. Pada video kali ini saya akan membahas tentang tarian Lando Semput. Tujuan dari pembuatan video ini ialah untuk memenuhi mata kuliah adat dan budaya Aceh. Tari Lando Semput adalah tarian diangkat dari kebiasaan masyarakat di masa lampau. Pada masa penjajahan, sekitar pada tahun 1080-an, masyarakat menghabiskan waktu luangnya pada malam hari untuk latihan ketangkasan berperang. Untuk menghindari kecurigaan dari bangsa penjajah, maka latihan perang-perangan tidak bisa menggunakan senjata sebenarnya. Maka digunakanlah serpihan bambu yang diibaratkan sebagai senjata. Nah, gerakan ini dilakukan oleh hampir seluruh masyarakat. Setelah masa perang berakhir, gerakan latihan perang-perangan ini kemudian dilakukan oleh anak-anak menjadi suatu permainan. Namun kemudian, permainan tersebut menjadi inspirasi para pelaku seni dalam masyarakat Klut untuk dijadikan gerakan tari yang menunjukkan ketangkasan pemainnya. Nah, tarian ini diciptakan oleh seorang pemuda bernama Mat Said, seorang petani damar di Tanah Klut. Sayangnya, ia belum sempat melihat perkembangan karyanya karena ia hilang di hutan ketika mencari damar. Konon, menurut cerita masyarakat setempat, masyarakat Klut percaya bahwa pada hari Jumat, masyarakat harus mengurangi aktivitasnya. Masyarakat sangat dilarang untuk memasuki hutan di hari Jumat. Dulu, ibu Mat Said sempat melarang, namun Mat Said nekat berangkat juga. Sejak saat itu, Mat Said tidak pernah lagi kembali. Sebagai tanda cinta masyarakat Klut terhadap Mat Said, sampai saat ini ada sebuah gunung di daerah Klut diberi nama Gunung Mat Said. Menurut mereka, di sanalah kira-kira Mat Said menghilang. Bila mana mereka hendak berziarah, maka mereka akan ke gunung itu. Pada zaman dulu, seni pertunjukan ini dimainkan oleh semua lapisan masyarakat, baik laki-laki ataupun perempuan, tua dan muda. Akan tetapi, sekarang tarian ini telah berkembang dan mengalami pergeseran. Sampai saat ini, Landuk Semput hanya dimainkan oleh lelaki saja. Jika melibatkan perempuan, maka mereka hanya diposisikan sebagai pemegang alat musik. Tari Landuk Semput merupakan tari persembahan di Klut Aceh Selatan. Tarian ini mulai berkembang pada masa pemerintahan Raja Imam Balai Pesantun dan Teku Kejeren Pajelo. Tarian ini dijadikan tarian adat yang disakralkan dalam setiap upacara adat. Tari Landuk Semput merupakan tari persembahan yang ditampilkan sebagai tanda penghormatan kepada tamu atau seseorang yang dimuliakan dalam sebuah upacara adat. Dahulu, tarian ini dipertunjukkan dalam penyambutan kalangan raja-raja atau boleh ditarikan di kalangan masyarakat atas pertujuan raja, misalnya dalam upacara perkawinan, khitan, dan lain-lain. Namun, sekarang tarian tersebut juga digunakan untuk menyambut tamu kenegaraan meskipun bukan orang Klut. Tari Landuk Semput dimainkan oleh 8 orang laki-laki dewasa, diiringi oleh seorang penyair dan seperangkat alat musik yang terdiri dari siling, alat musik pemukul tradisional Klut yang terbuat dari bambu dengan senar dari serat bambu. Yang kedua ada gong, ketiga ada 2 canang, dan yang keempat ada 2 genderang. Sesuai namanya, Landuk Semput yang berarti tari dan Semput yang berarti libas atau lecut. Maka tarian ini menampilkan gerakan seperti perkelahian antara 2 pemuda dengan menggunakan senjata berupa serpihan bambu. Digambarkan, mereka sedang bertarung memperebutkan seorang putri raja dan yang menang akan dipilih menjadi pasangan putri raja tersebut. Nah, gerakan ini terdiri dari beberapa gerakan tarian. Yang pertama ada landuk kedidi, yaitu gerakan seperti burung kedidi yang biasa melompat riang dengan tempo yang cepat. Yang kedua, landuk kedayu, yaitu gerakan seperti mendayung sampan. Yang ketiga, landuk sembar kelukai, yaitu gerakan dasar seperti burung elang menyambar, gerak cepat, tangkas dan dinamis. Yang keempat, landuk semput, yaitu gerakan yang memelucut dan memukul dengan menggunakan bambu seperti tangkai pancing tradisional. Dan yang terakhir ada landuk pedang, yaitu gerakan penari dengan menggunakan pedang yang menunjukkan ketangkasan dan kebebelahan. Seperti halnya tarian khas dari Provinsi Aceh yang mengandung simbol syariat Islam,
Demikian juga yang ada pada tarian Landuk Sampot ini. Tarian ini juga diiringi syair-syair Islam yang mengandung nilai dakwah. Ini berarti bahwa Landuk Sampot juga membawa misi penyairan agama Islam di Tanah Klut. Dahulu Landuk Sampot dipertunjukkan tanpa syair dan alat musik. Namun kemudian para pendahulu merasa perlu mengiri Landuk Sampot dengan musik dan syair. Maka jadilah Landuk Sampot seperti yang kita dapat nikmati pada saat ini. Dalam perkembangannya, Landuk Sampot juga dapat diiringi dengan syair yang disesuaikan dengan jenis acara di mana Landuk Sampot ditampilkan. Misalnya, ketika Landuk Sampot dipertunjukkan dalam upacara adat pernikahan, maka syairnya akan bercerita tentang nasihat yang berhubungan dengan pernikahan. Jika dihadiri pada acara 17-an, maka syair akan berisi kisah-kisah patriotis dalam membawa pesan persatuan. Juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, untuk menarikan tarian ini, para penari harus menggunakan pakaian yang sesuai dengan suku adat bangsa Klut, yaitu baju berwarna hitam atau warna merah dengan celana hitam, kain atau sarung yang diikat di pinggang dan diukur sebatas lutut, menggunakan pengikat kepala dan tanpa alas kaki mirip seperti pakaian yang dikenakan atlet pencaksilat. Pakaian ini menunjukkan pakaian pendekar yang dengan leluasa dapat bergerak bebas tanpa dibatasi oleh model pakaian.